krisis dunia yang akan juga sampai ke Indonesia atau sudah sampai, itu 3 hal. Ya. Pertama, food, ya, pangan, food. Kedua, energi, BBM dan sebagainya. Yang ketiga adalah water, air. Ya, food, energy, water. Ini 3 hal yang kritis. Jadi waktu itu setelah kita analisa, ini 4 tahun yang lalu, kita melihat bahwa untuk mengamankan Indonesia dari krisis ini, kita harus amankan pangan dan energi. Dan salah satu jalan keluar yang mutlak adalah food estate. Ya. Nah, Mbak Najwa, memang selalu ada nanti mempersoalkan lingkungan hidup dan sebagainya dan sebagainya. Yang ini penting, kita juga harus menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup, sangat penting. Tetapi Mbak Najwa, di Indonesia ini kalau tidak salah angka terakhir yang saya ingat sudah lebih dari 80 juta hektar hutan yang sudah rusak. Ya. Jadi ini gagasan kita waktu itu, ini kita usulkan, sarankan untuk jadi produktif. Untuk menghasilkan pangan dan energi. Kita bisa dapat energi dari tanaman, ya, biofuel dan sebagainya. Kemudian juga, kalau tidak, ya, toh juga banyak konsesi-konsesi hutan dikasih ke perusahaan-perusahaan swasta. Untuk kepentingan komersial. Nah, pendekatan kita adalah ini untuk kepentingan ketahanan pangan dan energi. Mengamankan kepentingan rakyat. Tapi bahwa dalam pelaksanaannya justru memicu deforestasi, justru kemudian banjir, bagaimana kemudian hak-hak warga adat atas tanahnya kemudian juga tercederai. Ada banyak problem yang justru muncul, Pak Prabowo. Benar, itu bisa dipersoalkan, tapi itu juga ada prosedurnya, ada prosesnya. Dalam pendekatan itu kita selalu mengikuti pengarahan dan petunjuk gubernur setempat, bupati setempat, camat setempat, kepala-kepala suku dan kepala-kepala desa setempat. Ini kita ikuti. Iya kan? Jadi memang sekali lagi ya, Indonesia ini setiap ada inisiatif, sering itu ada perlawanan, ya ada penghujatan. Ini salah satu yang harus kita waspadai. Dan yang kita harus waspadai juga adalah niat yang kurang baik dari kekuatan-kekuatan di luar Indonesia. Jadi Anda tahu, kalau Indonesia ini begitu besar, begitu kuat, kalau kita benar-benar mampu ya produksi makan sendiri dan produksi energi sendiri, kita tidak bisa didikte oleh negara manapun. Jadi selalu kalau ada usaha swasembada pangan, food estate, mau mandiri di bidang energi, rame. Ini, tapi memang betul ini harus kita waspada. Tapi evaluasi dari Kementerian Pertahanan kan memang ya ada problem, Pak. Proyeknya kemudian gagal tanam begitu. Singkong yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Ada salah satu pejabat Kemenhan, Pak, yang menyebut mangkraknya program itu karena ketiadaan anggaran dan belum siapnya regulasi pembentukan badan yang diperlukan. Jadi sempat ada statement itu keluar dari anak buah Pak Prabowo. Pertanyaan saya kemudian, apakah memang ini tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya? Karena kan bagaimanapun bencana lingkungan akibat pembukaan hutan itu tidak bisa dihindari, Pak Prabowo. Begini, di situ yang saya bilang waktu Mbak Najwa tanya tadi di awal, ya, apa yang saya pelajari dari mana? Dari saya masuk ke pemerintah. Jadi begini, yang saya pelajari yaitu masalah birokrasi kita sering menurut saya kurang
disiplin. Jadi, Presiden sebagai pemegang mandat, Chief Executive sudah kasih petunjuk. Ya kan? Laksanakan. Food estate. Menteri Pertahanan laksanakan. Siap, saya laksanakan. Tapi kan kemudian saya harus ke kementerian-kementerian lain. Anda paham? Ya. Satu, perizinan ini, perizinan itu. Ya, saya ini begini, saya ini orang yang loyal. Saya tidak mungkin akan mengeluh tentang dan sebagainya. Jadi saya kembali kepada what is possible. Dan juga saya yakin ya. Menurut Bapak program ini masih perlu dan layak diteruskan walaupun melihat berbagai konsekuensi yang kita temukan di daerah Kalimantan Tengah spesifiknya Pak? Begini Pak, begini Bu. Setiap proyek pembangunan pasti ada konsekuensinya. Yang jadi korban rakyat Pak. Harus kita mitigasi. Harus kita lindungi rakyat. Tapi jangan ada masalah, ada konsekuensi. Jadi jangan berbuat. Jadi saya mau tanya Mbak Najwa, what is the alternative? Apa alternatifnya? Import pangan dari luar? Tergantung sama luar? Iya, kalau ada negara yang mau jual. Kalau perang Ukraina, banyak negara nggak mau ekspor. Bagaimana kalau kita tidak punya sumber sendiri? Jadi kita harus lindungi, dan saya kira itu dibesar-besarkan ya. Kita harus lindungi semua kepentingan rakyat. Tapi kita tidak ada jalan lain Mbak Najwa. Kita harus bisa punya produksi pangan kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung bangsa lain. Karena kita mau merdeka. Bagaimana negara merdeka kalau dia tidak bisa memberi makan ke rakyatnya? Kita mau import terus. Dan sekarang ini tantangannya.